Tankinya udah asoy, chopper pakai rem, chopper aman, chopper safety, clean. Yang penting safety bos. Cuman lo bayangin dengan mesin segede HD Big Twin gitu, pakai stang kayak Miyabi SR, waduh itu kayak nyiksa sih sebenarnya. Nih yang gue bilang nih, risernya udah mirip Miyabi banget, cuman memang ada beberapa kendala selain faktor yang gue jelasin tadi. Emang gue salfok sama ini. Ini dua jarinya aja maksa. Anjir. Nih 16 nih. Teter banget tapi asli. Wah. Kita kembali ke Spring Legacy buat ngelihat progres dari project chopper Miyabi V-Twin. Hari ini udah ada beberapa part yang diupdate ya, maksudnya udah mulai dirakit, dan sekarang nih katanya lagi mau bikin stangnya. Justru ini gua sama Aska Spring Legacy dari kemarin tuh galau menentukan stang sebenarnya. Tadinya mau pakai stang yang mirip Miyabi, plek-ketiplek mirip. Risernya udah jadi, cuman akhirnya setelah kita lokit lagi, gue terutama ya, gue nya pengen nyobain stang yang lain lah, dengan sensasi yang lain gitu. Karena kalau selain itu kenyamanan juga ya, faktor fungsi juga. Dengan mesin sebesar ini, pakai stang sekecil kayak Miyabi kan kecil banget stangnya itu, maksudnya Miyabi SR ya. Miyabi SR kan stangnya nekuk dan ya cenderung kecil banget. Kalau di mesin SR sih masih berasa enteng-enteng aja. Cuman lo bayangin dengan mesin segede HD Big Twin gitu, yang ratusan kilo beratnya. Bener ya, coba lo googling deh. Pakai stang kayak Miyabi SR, waduh itu kayak nyiksa sih sebenarnya. Belokinnya berat. Mungkin kalau dibawa terkesan enteng, cuman kalau di saat-saat macet misalkan, atau di saat mau parkir, itu jadi pikiran gua. Makanya sekarang hari ini gua dibikinin coba pakai stang Z-bar. Yaudah, kita lokit ke dalam, upgrade dari project chopper Miyabi V-Twin. Let's go. Tankinya udah asoy. Tadinya mau pakai chopper ceper nih, nggak jadi ah. Ya jelas. Springer udah di chrome, asoy. Yang menarik gini nih, filter karbunya nih. Wah, anjay. Aman banget ini dari hujan. Ngebuangnya ke sini. Ini kalau depan slow dah. Kalau gue salfok sama ini. Ini ceper juga nih, chopper ceper nih. Ini dua jarinya aja maksa. Enak banget. Soalnya knalpotnya masih pakai knalpot model yang sama kayak Bulldog, mirip, knalpotnya sama. Pokoknya asoy banget dah. Stangnya lagi digarap, mau tes. Nih yang gue bilang nih, risernya
udah mirip Miabi banget. Cuman memang ada beberapa kendala selain faktor yang gue jelasin tadi, mentok juga, kurang tinggi. Tapi balik lagi kayak yang gue jelasin tadi ya, faktor kenyamanan juga sama fungsional. Ini jenis tangkinya tuh apa? Wessel ya? Wessel. Kan Wessel Postbor. Wessel. Sorry. Pengereman pakai yang sama atau kicok? Bukan. Harley ini ya? Sorry. Bulkhead yang itu pakai 16 oke juga, Bor. Iya. Tapi keceperan nggak sih? Ceper banget kalau pakai 16. Udah 18 deh paling bener. Ini kalau pakai 16 kayak gini nih. Anjir. Nih. 16 nih. Ceper banget tapi. Asli. Wah. Yo. Ini mesinnya sama kayaknya. Oh bukan. Ini kayaknya Dyna punya nih. Iya Dyna. Nah ini charter olinya nggak di sini. Kalau punya gue di belakang tuh charter olinya tuh. Panjang banget. Melokit dari belah sini nih. Motor panjang banget nih, chopper limousine. Nah, ini ada iniannya buat apa nih? Nah, ini buat rem ya, karena gua requestnya pakai rem depan. Tuh. Jadi kayak yang bilang tadi, stangnya lagi digarap. Gue pengen ngelihat kalau pakai stang Z-bar apa cocok. Tapi kalau menurut gue sih oke ya, harusnya, karena buat ngejar ke belakang, jadi biar nggak terlalu ke depan banget, karena kayak apa ya istilahnya truck style gitu kan, itu pegel sih asli. Gue pengen motor ini ceper tapi tetap nyaman kalau dibawa. Kenyamanan itu kan salah satu pengaruhnya dari posisi ridingnya. Makanya pakai Z-bar. Ya bisa dibilang Z-bar lah ya. Terus si stangnya itu menyambut kita ke belakang. Anjir, apa sih bahasanya? Ntar gue update lagi. Ini lagi nungguin stangnya beres dulu. Nanti kita coba fitting. Yang kemarin nanyain peleknya apa nih, W-shape. Ini W-shape lagi kan? W-shape. Karena pakai W nih ininya. Tuh, ada cekungannya nih. W-shape. Ini apa? Stang. Perakitan barusan baru datang inian apa? Kiprok sama aki. Ini nunggu stang dulu nih. Mau nyobain stang. Suka banget lihat tangkinya nih. Ini berapa liter ya, Bor? 5 liter. 5 liter. Pulang pergi dari rumah ke SCBD, pulangnya nggak ngisi lagi lah. Kemarin kan waktu pakai Bulldog, nih si Bulldog, tangkinya kan kecil tuh, itu kalau nggak salah 4 liter deh, 4 liter kurang kali ya. Itu kalau sekali berangkat ngisi, pulangnya kadang ngisi lagi, tergantung sisa bensin sebelumnya. Nah kalau ini sih kayaknya nggak perlu ngisi lagi pulangnya.
Tapi gue juga awal-awal dulu mikirnya pasti bakal boros banget. Ternyata untuk mesin sekelas HD gitu ya, Big Twin gitu, dibilang boros nggak juga sih ya. Kayaknya ngaruh di karbu juga nggak sih. Tapi setelah dijalanin gitu ya, pas pengalaman gue megang si Bulldog Dyna, dibilang boros, nggak boros-boros banget lah. Kalau gue googling tuh 1:, berapa ya? 1:16 sampai 1:20. Tergantung satu tadi yang bilang karbu ya. Kayaknya kesotoyan gue. Kayaknya sih ngaruh karbu. Bor ya, boros nggak boros karbu ngaruh kan? Ngaruh ya settingannya. Kalau gue kemarin si Bulldog Dyna 1:16 deh. Pokoknya gue ngisi biasanya kalau riding San Morian deh. Ini kondisi tangki masih ada sisa dikit lah. Gue ngisi biasanya 30.000 pertamax sekali jalan. Pulang ini dalam radius 15 km ya dari rumah. Cukup 30.000 mah. Tapi kadang pulangnya gue suka ngisi karena ya motor ginian kan, ya at least motor gue nggak ada indikator bensinnya. Jadi main feeling aja kira-kira nih. Daripada ya kan, pulangnya gue kadang ngisi 20.000 pertama. Jadi total sekali jalan San Morian doang bensin gocap lah. 15 tambah 15 kilo, 30 kilo lebih lah. Ya bisa dibilang 40 kilo kan, muter-muter biasanya kan kemana gitu. Gue rasa sih harusnya yang Miyabi ini sama lah kurang lebih. Oh, bosing ya? Iya. Oh, kanan kiri beda. Ini buat kiri pasti. Karena kita mau pakai rem, jadi yang sebelah kiri sana, remnya di kiri kan? Sebelah kiri dikasih space buat rem. Gila panjang banget ini belakangnya. Kalau Dyna tuh cuma sampai sini. Ini sampai sini doang. Nah, ini ada charter oli. Ini mesin tipe touring. Kalau ini kan Dyna nih, si Bulldog. Nah, si Bulldog cuman ini nggak ada charter olinya di bawah dia. Lebih pendek. Ini bakal jadi panjang nih choppernya. Oh ya, untuk rem depan gue pakai Jepangan. Yang belakang remnya pakai Harley original. Nah, untuk perolian nih ya, dulu nih si Bulldog masukin olinya dari sini nih, ketutupan si knalpot. Jadi agak repot tuh kalau misalkan mau ganti oli, harus copot knalpot nih biar bisa buka lubang olinya nih. Nah, kalau yang Miyabi Big Twin enak, dia di sini nih. Nah, masukin olinya di sini, jauh sama knalpot. Jadi knalpotnya bisa ke dalam, nggak perlu takut bersentuhan juga antara sepatu sama knalpotnya. Jadi enak. Karbu Harley 40 ya? Biasa di. Iya. Irit. Setelan irit. Soy peleknya. Asik ya. Ini 16. Anjay.
Anyway, ini bukan pelek gua ya. Ini pesanan orang. Enjoy. Bulldog udah nggak mandi nih, berapa lama nih? Finally, gue punya chopper pakai rem. Chopper pakai rem. Chopper aman. Chopper safety. Chopper aman, chopper safety, chopper aman. Gue happy. Bodo amat. Clean. Yang penting safety, bos. Nah, ini apa? Kali ini ngebangun motornya mengutamakan safety first. Safety. Jadi ya pasti nggak bakal clean ya. Untuk stangnya pasti agak kelihatan rame karena bakal ada handle kopling, handle rem depan. Tapi nggak apa-apa. PR-nya di sana justru. Gimana caranya kita bikin motor ini tetap enak dilihat dan safety juga. Memang kalau clean memang lebih bagus sih. Untuk saat ini kebutuhan gua safety dulu. Itu bikin aman. Buat koin kan harusnya nih koin. Oh, poinnya sih. Emblem ya? Anjay. Spring Legacy. Jadi tadinya kepikiran buat pakai filter karbonnya ini nih. Cuman kayaknya terlalu gede. Itu udah cakep. Ini asik banget nih. Nongkrongannya asik banget. Cetar banget. Cetar gile. Ya mirip-mirip lah sama Miyabi. Tapi kayaknya ini lebih pendek dari gue. Gue juga 2 jari, cuman kalau gue masih ada sisa, maksudnya masih ngepas tapi nggak kenceng gitu. Ngerti kan maksudnya? Kalau ini 2 jari juga, cuman agak masukinnya agak kenceng, agak keras tuh, mesti nekuk. Nah ini kayaknya mah 2 jari kurang dikit, jari-jari kurang gizi kali ini bisa masuk. Ini jari MBG sih nggak masuk karena makan bergizi. Tapi sih gue cuman cukup lah, kurang sama. Coba gue kasih lihat dari POV agak bawah ya kameranya. Hari ini Miyabi mau dinyalain. Ntar mekaniknya datang agak sorean. Kayaknya habis ini gue cabut. Gue nggak bisa videoin pas mesinnya dinyalain ya. Next updatean selanjutnya kita tes atau cek sound. Hari ini gue nggak sempet. Hari ini mau dinyalain lah. Oke, segitu dulu kali ya updatean gue di progress chopper Miyabi V-Twin ini. Sampai jumpa di updatean berikutnya. Pantengin terus channel ini. Buat kalian yang baru mampir, silahkan di subscribe kalau mau ngikutin proses atau progress dari project chopper Miyabi V-Twin.
Dan buat teman-teman yang udah subscribe dan udah mantengin video ini, thank you banget. Bantu channel ini berkembang dengan cara share ke teman-teman kalian, bantu like dan komen ya. Sekali lagi, thank you buat teman-teman yang udah nontonin video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya.